Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maswia NPM 1813031047 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 Universitas Lampung kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan jasa 2, yang dimana saya akan membacakannya soal yang pertama, yaitu dengan Craftsman Tailor merupakan usaha yang sedang menyediakan jasa jahitan antara lain baju wanita tanpa furing senilai 160.000, baju wanita dengan furing seharga 190.000, baju pria tanpa furing seharga 100.000, baju pria dengan furing seharga 140.000, celana wanita seharga 150.000, celana pria seharga 165.000, dan permak baju wanita atau pria seharga 20.000 sampai dengan 50.000 per baju. Craftsman Tailor ini dibuka pada awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta rupiah dengan pemilik yang bernama Nona Syahadah. Berikut kebijakan akuntansi Craftsman Tailor. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika di bawah 1 juta akan diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika di pembelian peralatan di atas 1 juta rupiah maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud. Jika di bawah 800.000 maka diakui sebagai aset tetap, dan jika di bawah 800.000 diakui aset tetap, dan jika di atas 800.000 diakui sebagai beban terjadinya. Nomor 6, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain aset tetap berwujud mesin jahit umur ekonomisnya 6 tahun, mesin obras umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, di sini terdapat soal. Pada akuntansi perusahaan jasa 2 ini terdapat informasi data per tanggal 30 April 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai Rp300.000. Yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Di sini diminta untuk membuat yang pertama jurnal umum, yang kedua buku besar, yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat neraca lajur, yang kelima laporan keuangan, yang keenam jurnal penutup, yang ketujuh neraca saldo setelah penutupan, yang delapan itu jurnal pembalik. Yang pertama jurnal umum periode April 2020 Craftsman Tailor. Pada tanggal 2 di sini terdapat kas pada modal awal Nona Syahadah senilai di debit 200 juta, di kredit 200 juta. Apabila tidak balance, kita harus menghitung dari awal, dan di sini balance-nya senilai Rp296.630.000. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengistisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Yang pertama ada kas, kedua ada piutang usaha, yang ketiga ada perlengkapan, sewa dibayar di muka, mesin jahit dengan akumulasi penyusutan mesin cuci, mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras, modal Nyonya Syahadah, prive atau pribadi ya, pendapatan jasa, beban utilitas, beban gaji. Jadi transaksi tersebut dapat kita kumpulkan atau kita membuat buku besar untuk mempermudah dalam kita mengumpulkan akun-akun dari laporan keuangan atau daftar perubahan laporan keuangan untuk suatu entitas atau perusahaan.
Selanjutnya neraca saldo periode April 2020. Di sini terdapat nama akun, saldo debit dan kredit dengan total senilai Rp205.600.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Nama akun dan keterangannya di sini terdapat 4 transaksi. Yang pertama pada tanggal 30 beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp1.200.000. Yang kedua beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit senilai Rp166.666,67. Yang ketiga beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras senilai Rp54.196,67. Yang terakhir itu ada beban sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000 dengan total yaitu balance senilai Rp3.170.833,334. Yang selanjutnya ada kertas kerja atau worksheet. Di sini dengan total neraca saldo senilai Rp205.600.000. Selanjutnya total ayat jurnal penyesuaian Rp3.170.833,334. Yang selanjutnya neraca saldo disesuaikan senilai Rp208.333,34 dengan yang kredit Rp205.820.833,34. Yang selanjutnya laba atau rugi dengan total Rp11.170.833,334 dan kreditnya sama dan hasil terakhirnya yaitu Rp220.833,334. Selanjutnya laporan laba rugi periode yang berakhir 30 April. Di sini ada pendapatan jasa senilai Rp5.600.000 dengan kredit dengan total pendapatan operasionalnya Rp5.600.000. Beban operasional senilai Rp1.200.000, beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka Rp1.750.000, beban penyusutan mesin jahit Rp166,666,67, beban penyusutan mesin obras Rp54.166,67 dengan total 3 juta, total beban penjualan Rp3.170.833,34 dengan beban administrasi dan umum terdapat 2 yaitu beban utilitas dan beban gaji dengan total beban operasionalnya Rp11.170.833,434 dengan laba rugi operasionalnya senilai Rp5.770.833,34. Selanjutnya laporan perubahan modal April Craftsman Tailor terdapat di sini modal awal pada tanggal 1 April 2020 senilai 200 juta, rugi bersihnya 5.578,34 dengan price atau barang pribadi yaitu keperluan pribadi senilai 1.200.000.
Dengan penurunan modalnya, terdapat penurunan modal yaitu senilai 677.833,34 dengan modal akhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu senilai 1.933.229.166,66. Neracanya yaitu dengan total aset yaitu 193.229.166,66 dengan total kewajiban dan ekuitas sama. Yang terakhir itu jurnal penutup. Di sini terdapat jurnal penutup pada Craftsman Tailor per 30 April 2020 dengan hasil akhir yaitu total 24.6.166,68. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan dengan total 193.000 juta 450.000 rupiah dan di posisi kredit sama. Yang terakhir itu ada jurnal pembalik periode April 2020 dengan sewa dibayar di muka pada beban sewa dibayar di muka dengan total 1.750.000 rupiah di debit dan di kredit. Selanjutnya di sini pada transaksi bulan Mei 2020 Craftsman Tailor. Jurnal umumnya dengan hasil total balance atau sama dengan senilai pada debit 90.885.000 dan di kredit 90.885.000. Selanjutnya terdapat buku besar mengelompokkan transaksi. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras, modal nyonya syahadah, prail pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban utilitas, beban gaji. Selanjutnya neraca saldo pada transaksi bulan Mei dengan hasil akhir yaitu pada debit senilai 270.435.000 rupiah dan di kredit 270.435.000 rupiah. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini terdapat 6 transaksi dengan hasil akhir 72.633,34. Di kredit juga hasilnya sama. Selanjutnya ada pada Mei ada kertas kerja dengan hasil akhir totalnya 11.584.633,34. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi
Pada bulan Mei ini, laporan laba ruginya terdapat pada pendapatan operasional pendapatan jasa 4.950.000 dengan total pendapatan operasional 4.950.000 dengan beban operasionalnya dengan totalnya 11.584.633,34 dengan total beban operasionalnya itu 11 juta. Nah, jadi hasilnya dinamakan dengan laba operasional senilai 6.599.633,34 dengan pendapatan beban non operasional terdapat pendapatan sewa senilai 3 juta. Selanjutnya hasil dari total beban operasional ini dikurang dengan total pendapatan beban non operasional dengan 3 juta ini. Jadi rugi bersih sebelum pajak itu 3.599.633,34 dengan rugi bersih setelah pajak senilai 3.563,34. Jadi sama. Yang selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Pada tanggal 1 Mei 2020 senilai 1.193.229.106,66. Tambahan investasinya 0, ruginya 3.599.063,34 dengan price 1.300.000. Kenaikan penurunan modalnya 4.899.633,34 dengan modal 31 itu 1.188.329.533,34. Neraca pada bulan Mei. Selanjutnya neraca pada bulan Mei dengan total aset 2.257.343,333,32 dengan total kewajiban dan ekuitasnya 250.343.343,32. Yang selanjutnya jurnal penutup. Pada transaksi Mei ini, jurnal penutup terdapat 4 transaksi yang dimana dengan hasil ikhtisar laba ruginya totalnya yaitu 24.469.266,68 dan hasil yang kredit juga 24.469.266,68. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan, yaitu ada dengan nominal akhir 257.000.785.000 dengan debit dan di kredit juga 257.785.000 rupiah. Selanjutnya jurnal pembalik. Pada Klasman Taylor ini periode jurnal pembalik senilai 70.750.000 rupiah dan di kredit 1.750.000 rupiah. Selanjutnya pada transaksi bulan Juni 2020
Craftsman Tailor. Jurnal umumnya dengan total 140.000.875.000 rupiah di debit dan di kredit 140.000.875.000 rupiah. Buku besar. Di sini terdapat buku besarnya, yaitu ada kas, piutang usaha, piutang sewa, perlengkapan, sewa dibayar di muka, mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, mesin obras, akumulasi mesin obras, AC, akumulasi penyusutan AC, utang bank, pendapatan diterima di muka, penyisihan piutang tak tertagih, modal nyonya syahadah, prai, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban utilitas, beban gaji. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo pada bulan Juni Craftsman Tailor dengan total 374.930.000 rupiah di debit dan di kredit senilai 374.930.000 rupiah. Pada jurnal penyesuaian terdapat 7 transaksi yang dimana total akhirnya ada beban perlengkapan dan dalam perlengkapan pada tanggal 31, beban penyesuaian mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit, beban penyusutan mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras, beban penyusutan AC, akumulasi penyusutan AC. Yang kelima ada beban sewa dibayar di muka dengan sewa dibayar di muka. Yang nomor 31 pendapatan sewa dengan pendapatan diterima di muka, beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih dengan total yaitu 54.799.634,90 dan di kredit 54.799.638,90 Selanjutnya ada worksheet atau kertas kerja dengan total pada neraca saldo senilai 374.930.000. Hasilnya balance, yaitu yang pada neraca saldo ada 54.799.638,90 dan pada ayat jurnal penyesuaian selanjutnya neraca saldo disesuaikan 370.229.638,90. Laba ruginya 16.145.000 rupiah. Yang terakhir itu pada neraca. Neracanya yaitu dengan total 360.130 juta. Selanjutnya laporan laba rugi. Pendapatan operasionalnya, pendapatan jasa 13.145.000 dengan beban total pendapatan operasional ditambah dengan total beban penjualan, yaitu dengan total beban
yaitu dengan laba operasionalnya 2.4.638,90. Pendapatan beban atau non operasionalnya itu pendapatan jasa senilai 3 juta. Laba bersih sebelum pajaknya senilai 990.000 juta 361, dan beban pajaknya ya laba bersih setelah pajaknya yaitu senilai 995.000 juta 361,10. Laporan perubahan modal bulan Juni Chrysman Taylor, yaitu modal 1 Mei 2020 adalah senilai 188.000 juta 329.533,32 dengan rugi yaitu 995 juta 361,10 dengan price 1.250.000 rupiah, dan terdapat kenaikan atau penurunan modal dengan 254.638,90, dan modal pada tanggal 31 Mei 2020 itu Juni yaitu 188.000 juta 74.89,42. Yang selanjutnya neraca untuk Chrysman Taylor pada bulan Juni. Dengan total aset lancar 336.000 juta 280.000, dan total aset dan kewajiban tidak lancarnya itu senilai 50 juta 49.550, dengan total akhir yaitu total kewajiban dan ekuitasnya yaitu 358.000 juta 444,42. Jurnal penutup pada bulan Juni, yaitu pada tanggal terdapat 44 transaksi. Yang pertama pada tanggal 30 ya, ini pendapatan jasa, sewa, istisna laba rugi. Terus istisna laba rugi, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, beban mesin jahit, beban pencucian mesin obras, beban penyusutan AC, beban piutang tak tertagih dengan modal, price, istisna laba rugi, dan modal akhir, yaitu dengan total 33.000 juta 540.000 rupiah. Hasilnya dikredit juga sama. Neraca saldo setelah penutupan terdapat di sini ada kas, piutang usaha, piutang sewa, perlengkapan, sewa dibayar di muka, mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras, AC, utang bank, pendapatan diterima di muka, penyisihan piutang tak tertagih, modal nyonya syahada, akumulasi penyusutan AC, dengan total 358.000 juta 880.000 di debit dan di kredit senilai 358.000 juta 880 di kredit. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik Chrysman Taylor, yaitu ada satu transaksi yang dimana ada dua
Sewa dibayar di muka pada beban sewa dibayar di muka senilai di debit senilai Rp1.750.000 dan di kredit senilai Rp1.750.000. Dan yaitu selanjutnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Di debit senilai Rp51 juta dan di kredit senilai Rp51 juta dengan total yaitu sama ya atau balance yang di debit itu Rp52.750.000 dan di kredit senilai Rp52.750.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sini karena saya masih belajar. Dan sekian dari saya. Apabila terdapat kata atau terdapat bahasa dan kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.